الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وعز العلم ورفع أهله الذين اتقوه وكانوا به عالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن التبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, sebuah ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jalan kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, panutan hidup kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid bi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab yang ke-36 yang berkaitan dengan racun dunia perusak keikhlasan. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa perbedaan bab 36 dengan bab sebelumnya, bab 35, kalau bab 35 berbicara tentang seseorang yang beramal dengan amalan akhirat tapi hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Kalau bab yang ke-36 yaitu seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, salat, puasa, bacaan Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, tapi dengan tujuan hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Dan dua-duanya tercelah di dalam agama kita, bahkan termasuk kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalam Al-Quran, firman Allah surat Hud ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang beramal, melakukan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan soleh yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan balasan dari apa yang mereka inginkan di dunia ini. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam kehidupan dunia ini. La yubkhasun mereka ini. Tapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan akhirat nanti tidak ada yang mereka peroleh kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan semua apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan,
itu sia-sia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia, tidak ada nilainya. Maka dia termasuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi di dalam kehidupan akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang dimana mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Apa yang mereka usahakan ketika di dunia itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia senantiasa berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang apa yang mereka usahakan ketika di dunia mashkurah, dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang beberapa golongan manusia di dalam beramal, ya, beberapa golongan manusia di dalam beramal. Siapa yang masih ingat pembahasan sebelumnya tentang beberapa golongan manusia di dalam beramal yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Ada berapa golongan? Ada 2 golongan manusia kan? Golongan pertama, siapa yang mau sebutkan? Pembahasan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? So lupa ya? Itulah manusia. Ada orang yang beramal, melakukan amalan-amalan soleh, tapi tujuannya, motivasi utamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Maka orang yang seperti ini, bagaimana amalannya? Sia-sia. Bahkan itu bukan ibadah, itu maksiat yang dia lakukan, kesyirikan, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kalau motivasi utamanya cuma dunia. Golongan manusia yang kedua apa? Orang yang beramal yang dia tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal memang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam amal soleh ini dia selipkan apa? Tujuan dunia. Ya, jadi selain ingin mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, tapi dia selipkan secul dari kenikmatan dunia. Maka bagaimana amalan orang yang kedua ini? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan adalah tujuan dia untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah, maka itu ibadah. Ya, tapi kalau tujuannya yang lebih dominan adalah dunia, maka sia-sia. Ya, dia tidak mendapatkan pahala, dia berdosa. Bagaimana kalau antara tujuan dia ingin mendapatkan ridha Allah dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu dari kenikmatan dunia itu sama? Maka berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat pula dosa. Itu golongan yang kedua. Golongan ketiga apa? Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan akhirat, tapi termotivasi dengan apa? Syariat. Tujuannya untuk mendapatkan dunia, tapi ada dorongan dalil yang menunjukkan hal itu. Maka yang seperti ini hukumnya boleh. Antum bersedekah dengan tujuan apa? Supaya mendapatkan kesembuhan.
Antum berziarah, menjalin silaturahmi, tujuannya apa? Supaya diluaskan rizki, dipanjangkan umur. Itu boleh. Karena apa? Ada dalil yang membolehkan, ada motivasi syariat. Walaupun dia beramal dengan amalan akhir, tujuannya untuk dapat dunia, boleh selama ada dalil yang memotivasi hal tersebut. Paham ya? Yang keempat apa? Ada orang yang beramal dengan amalan dunia untuk mendapatkan dunia. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan dia bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan dengan amalan tersebut untuk membantu orang, ya, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pembahasan sebelumnya. Tapi kita masuk dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wan takas, wa idha syika falan taqash, tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mukbarratin qadamah, in kana fil harasati kana fil harasah, wa in kana fi saqati kana fi saqah, wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu, wa in syafa'a lam yusyaffa'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, binasa hamba dirham, binasa hamba pakaian halus, binasalah hamba pakaian sulam. Jika diberi dia ridha, dan jika tidak diberi dia marah. Binasa dia dan celaka. Dan apabila dia tertusuk duri, maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga dia tidak bisa mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memegang tali kekang kuda perangnya untuk berjihad di jalan Allah. Rambut kepalanya acak-acakan dan kedua kakinya berdebu. Jika dia ditugaskan di pos penjagaan, maka dia tetap berada di pos penjagaan. Jika dia ditugaskan di bagian belakang pasukan, maka dia tetap berada di bagian belakang pasukan. Jika dia meminta izin untuk menemui penguasa, maka dia tidak diizinkan. Dan jika dia memberikan syafaat, maka syafaatnya tidak diperkenankan, tidak dikabulkan. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dua golongan manusia. Golongan yang pertama, budak dunia, hamba dunia, yang menjadikan dunia itu sebagai barometer keridhaan dan kemarahan dia. Ada orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai barometer, ukuran. Dia ridha dan dia marah. Sifat mereka apa? Kalau tidak diberi terhadap apa yang mereka minta dengan amalan akhirat, mereka pun marah. Kalau tidak diberi. Tapi kalau diberi apa yang mereka minta dari amalan soleh mereka, maka mereka pun ridho. Ya, ini golongan manusia yang pertama, hamba dunia. Dan ini sifatnya orang-orang munafik yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam bersedekah. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-58. Dan di antara mereka orang-orang munafik ada yang suka mencela dirimu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang suka mencela sahabat-sahabat di dalam berinfak. Fa in u'tu minha radu. Nah, mereka ini orang-orang munafik, jika diberikan apa yang mereka minta, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Tapi kalau apa yang mereka minta tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun marah, ya, benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sifat orang-orang munafik yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika dia Masya Allah baru berhijrah, banyak melakukan ketaatan, dia baca Al-Quran, dia sholat 5 waktu, dia jaga. Tapi dia mengatakan di dalam hatinya, ana ini sudah hijrah, ana sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki ana masih apa? Masih sempit. Usaha ana tidak berkembang, miskin terus seperti ini. Ini jangan sampai ada sifat dari sifat-sifatnya orang munafik, waliyadzubillah. Ini tanda bahwasannya dia adalah hamba dunia yang ketika beramal, kalau diberi dia senang, kalau tidak diberi dia marah-marah. Ini golongan manusia yang pertama, dan ini binasa. Sampai-sampai Nabi katakan apa? Ta'isa abdud dinar. Nabi katakan binasa, celaka, ya, hamba dinar, hamba dirham. Karena apa? Saking rakusnya dia terhadap dunia, sampai Nabi mengatakan hamba dirham dan hamba dinar. Hamba apa? Pakaian-pakaian yang megah, yang indah. Adapun golongan manusia yang kedua dari hadis yang mulia ini, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya ciri-ciri di dalam hadis yang mulia ini. Ya, mereka punya ciri-ciri. Adapun hamba yang pertama, hamba dunia, ciri mereka apa tadi? Kalau diberi apa yang mereka minta, mereka ridho. Kalau tidak diberi apa yang mereka minta, ya, marah-marah mereka. Sampai bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa wantakasa, orang seperti ini. Bahkan buruknya orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza syika falan taqash. Kalau dia tertusuk duri, semoga dia tidak bisa mencabut duri tersebut. Ini kiasan saja bahwa kalau orang ini, hamba dunia ini mendapatkan musibah, sekecil apapun musibah itu, maka Allah tidak merasa iba terhadap hamba tersebut, dibiarkan hamba tersebut. Golongan yang kedua, hamba Allah, mereka punya ciri-ciri. Ciri-ciri mereka adalah tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah ash'ath ra'suhu mukbarratin qadamah. Beruntung, tuba, bahagia. Ada yang mengatakan tuba itu sebuah pohon di dalam surga, ya, sebuah pohon di dalam surga. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka ini adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri-ciri ini mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan tuba, bahagia, beruntung. Ada yang mengatakan apa? Sebuah pohon di dalam surga. Artinya mereka akan masuk surga. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah ash'ath ra'suhu. Beruntung ya seorang hamba yang dia memacu kudanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya rambutnya acak-acakan, kedua kakinya berdebu. Ini menunjukkan bahwa hamba ini betul-betul dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia punya apa? Ciri ingkana fil harasa kana fil harasa. Dia punya ciri-ciri apa? Memiliki sifat amanah. Kalau dia diletakkan wa ingkana fil harasa kana fil harasa. Kalau dia ditugaskan, diletakkan di pos penjagaan, menjaga perbatasan wilayah negeri kaum muslimin dari serangan orang-orang kufar, ya, kana fil harasa,
maka dia pun berada di dalam pos penjagaan tersebut. Dia tidak lalai di dalam menjaga perbatasan. Dia betul-betul menjaga kaum muslimin dari serangan ya musuh-musuh Islam. Ini di dalam jihad fisabilillah. Ini dia amanah. Wa in kana fi saqati kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan berada di belakang pasukan untuk memotivasi pasukan, menjaga pasukan, karena fisaqah, maka dia pun berada di belakang pasukan untuk melindungi dan menjaga pasukan. Ini amanah. In ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Nah, orang ini karena tidak dikenal, hamba yang tak dikenal, orang mungkin menganggapnya dia sesuatu yang orang yang hina, yang tidak dihargai. Ketika dia meminta izin untuk menemui penguasa, meminta sesuatu, maka tidak diberikan, tidak diizinkan. Dan kalau dia memberikan syafaat, maksudnya syafaat di sini, syafaat di dunia ya, rekomendasi, sebagaimana pembahasan sebelumnya ketika kita membahas tentang syafaat. Yang kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru, berikan rekomendasi kepada orang lain, maka kalian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami pembahasan syafaat yang lalu yang kita bahas? Kalau dia memberikan rekomendasi untuk seseorang, lam yusyaffa', maka rekomendasinya tidak dianggap. Karena apa? Karena orang ini tak dikenal, orang yang mungkin dihinakan. Paham? Maka ini merupakan ciri-ciri yang dikatakan oleh Nabi SAW, tuba, bahagia, beruntung hamba ini, dan dia mendapatkan sebuah pohon di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat apa pembahasan penulis ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini di halaman 456. Kata penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala, makna hadis ini secara global. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang cita-citanya yang paling besar dan ilmunya yang paling dalam adalah dunia. Ini hamba yang pertama, budak dunia, hamba dunia, yang cita-citanya paling besar dan ilmunya yang paling dalam adalah dunia, waliyadzubillah. Bahkan itulah tujuannya yang paling pertama dan terakhir. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan dan kerugian. Makanya Rasulullah SAW di dalam salah satu doa yang beliau panjatkan, doa yang panjang, ketika Nabi SAW meminta kepada Allah, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu cita-cita terbesar kami, keinginan kami yang paling tertinggi, dan jangan jadikan pengetahuan kami terhadap dunia lebih besar daripada pengetahuan kami terhadap akhirat. Ada orang-orang yang Masya Allah punya gelar profesor, doktor, tapi dalam ilmu dunia, semua ilmu dunia dia ketahui, tapi waliyadzubillah dalam ilmu-ilmu akhirat itu seperti anak yang belum pernah mencicipi bangku SD, bangku sekolah, nol dalam masalah ilmu akhirat, waliyadzubillah. Ada orang-orang seperti itu, dia punya gelar luar biasa terhadap ilmu dunia, tapi terhadap ilmu akhirat nol. Makanya Nabi SAW berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita yang tertinggi untuk kami, dan jangan jadikan pengetahuan kami terhadap dunia lebih besar, lebih dalam daripada ilmu akhirat. Maka ini sebuah kebinasaan dan kerugian. Ciri-ciri manusia seperti ini yang membongkar keinginan yang tersembunyi di dalam dirinya terhadap dunia adalah ini cirinya: jika diberi dia ridho, dan jika tidak diberi dia marah-marah.
Di antara manusia ada yang tujuannya adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, sehingga dia tidak mengejar kedudukan dan tidak mencari popularitas. Yang dia maksudkan dengan amalnya hanyalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang kedua ini, hamba Allah. Ciri manusia seperti ini adalah tidak sibuk memperhatikan penampilannya dan rendahnya kedudukannya di hadapan manusia. Dia tidak terlalu sibuk di dalam memperhatikan penampilan, ya. Dan rendahnya kedudukan di hadapan manusia, tidak sibuk untuk mencari apa, pangkat, jabatan. Yang dicari dalam kehidupan dunia ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak punya jabatan, tidak dikenal, ya, walaupun penampilan sederhana, yang penting di dalam kehidupan ini kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha menjauh dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan pangkat, hingga jika dia meminta izin untuk menemui mereka maka dia tidak diizinkan, karena orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dihargai, orang yang di dalam pandangan manusia dia dihinakan. Ketika dia minta izin tidak diizinkan. Dan jika dia memberikan syafaat untuk seseorang, rekomendasi untuk seseorang, maka syafaatnya tidak diperkenankan. Akan tetapi orang seperti ini tempat kembalinya adalah surga dan kenikmatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita menyepelekan orang lain. Jangan kita terlalu sibuk dengan penampilan. Fokus di dalam menata hati, memperbaiki amalan-amalan soleh. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan, tidak melihat penampilan kita, tidak melihat pangkat jabatan kita, harta-harta kita, tapi yang dilihat walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan soleh kita, hati-hati kita, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan tertipu dengan penampilan dan jangan pernah meremehkan orang yang kita lihat sederhana di dalam penampilannya. Bisa jadi dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ada satu hadis yang panjang ketika ada seseorang, marra rajulun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabatnya. Maka ketika orang ini melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya yang duduk di samping Nabi SAW, ma ra'yuka fi hada, apa pendapatmu tentang orang ini, orang yang barusan lewat tadi, kata Nabi SAW. Maka sahabat Nabi SAW ini yang duduk di samping Nabi, di dekat Nabi SAW, mengatakan, rajulun min asyrafin nas, ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling mulia di antara manusia, orang yang punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Saking mulianya orang ini, kalau dia datang melamar, pasti lamarannya tidak akan ditolak. Saking mulianya orang ini, punya kedudukan, punya jabatan. Wa in syafa'a an yushfa. Kalau dia memberikan rekomendasi kepada seseorang, pasti rekomendasinya akan diterima. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun diam. Summa kemudian, marra rajulun, ada laki-laki lain yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang tadi yang duduk di dekat Nabi, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, orang yang kedua. Maka sahabat Nabi SAW yang duduk di samping Nabi ini mengatakan, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, orang ini
termasuk orang miskin di antara kaum muslimin. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tidak punya harta. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Saking terhinanya orang ini, kalau dia datang melamar, maka lamarannya ditolak, tidak dihargai. Orang miskin beda dengan orang kaya tuh. Wa in syafa'ah alla yushfa. Kalau orang ini memberikan syafaat, memberikan rekomendasi kepada orang lain, maka rekomendasinya tidak akan diterima. Wa in qala alla yasma' liqaulihi, kalaupun dia berkata, dia memberikan masukan, ya, solusi, maka perkataannya tidak akan didengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, kepada sahabat yang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil'il ardi mithl hadza." Orang yang kedua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang miskin ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang pertama. Kenapa, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah? Karena yang dilihat oleh Allah adalah amalannya, hatinya. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang mungkin penampilannya sederhana, ya, tidak dihargai. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, la abarrahu, kata Nabi, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Masyarul muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah yang bisa kita petik dari dalil yang kedua ini? Kata penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala, bolehnya mendoakan keburukan menimpa orang-orang yang gemar berbuat maksiat secara umum. Yang kedua, tercelanya keinginan yang besar terhadap dunia, sebab dunia ini hina. Nanti kita akan sebutkan sifat-sifat dunia, sehingga kita terselamatkan dari racun dunia ini, yang ini merupakan perusak keikhlasan. Ketiga, siapa yang angan-angannya, yaitu cita-citanya yang paling besar adalah dunia, dia pasti terjerumus dalam kesusahan. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, wa man kanatid dunya hammah, siapa yang tujuan hidupnya cuma cari dunia terus, padahal dunia itu melelahkan, capek. Salah satu azab Allah kepada seorang hamba yang tersibukkan dengan dunia, Allah akan azab dia dengan apa? Dengan kesibukan dunia itu, sehingga di dalam pikirannya 1 kali 24 jam cuma pikir dunia. Kita saja yang kerja sehari kita kerja itu minimal berapa jam? Sehari kita kerja 6-8 jam lah kita kerja. Kalau pegawai ASN dia berapa jam? 8 jam. Itu 8 jam itu solalah, so capek. Toh? 8 jam itu solalah itu. Nah, bagaimana dengan 1 kali 24 jam yang dia kerja cuma dunia? Itu azab dari Allah itu. Paham ya? Dunia itu melelahkan. Maka dia terjerumus dari kesusahan. Man kanat dunya hamma, siapa yang tujuan hidupnya cuma cari dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Wa faraqahu syamlah, Allah cerai beraikan urusannya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, wa idza syika falan taqash, kalau dia dapat satu musibah, sekecil apapun musibah itu, Allah tidak merasa iba kepada hamba tersebut, dibiarkan hamba itu.
di dalam kesusahannya. Yang keempat, disunahkan menyiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lain mengatakan ya hukumnya wajib ya. Yang kelima, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, disiplin ala militer adalah di antara ajaran Islam. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis ya, seorang hamba yang dia memacu kudanya dengan kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditugaskan untuk menjaga ya perbatasan wilayah kaum muslimin dari serangan orang-orang kufar, maka dia pun menjaga perbatasan tersebut, tidak lalai, bahkan mungkin tidak tidur di malam hari hanya untuk menjaga keamanan kaum muslimin ya. Dan dia amanah. Kalau ditugaskan di belakang menjaga pasukan, dia pun menjaga pasukan tersebut. Yang ketujuh, keutamaan pos penjagaan untuk tentara. Masya Allah ya, ini keutamaan yang Allah berikan untuk ya saudara-saudara kita, ya penjaga keamanan negeri yang kita cintai ini. Mereka punya keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang ribat, orang-orang yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, kata Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seseorang yang berjaga-jaga di malam hari di perbatasan, maka itu lebih baik daripada berpuasa dan solat malamnya selama 1 bulan, kata Nabi SAW. Wa in mata jara alaihi amaluh alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizqahu wa amina al-fattan. Kalau dia meninggal, kata Nabi SAW, maka pahalanya akan terus dia dapatkan. Jadi amal jariah itu untuk dia, mengalir terus kepada orang tersebut, dan dia akan diberikan rezeki, dan dia akan terjaga dari fitnah ya, terjaga dari fitnah kubur nanti. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada aparat kita. Kemudian yang ke-8, seseorang itu dinilai dari perbuatannya, bukan dari penampilan fisiknya. Yang ke-9, kedudukan seseorang di sisi Allah tidak bergantung pada kedudukannya di mata manusia di dunia ini. Baik, teman-teman sekalian, terakhir kita akan menyebutkan beberapa perkara yang bisa menyelamatkan dari racun dunia yang merupakan perusak keikhlasan. Perkara yang pertama yang bisa menyelamatkan kita dari racun dunia adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kecukupan, diberikan qanaah ya, tidak terlalu rakus terhadap dunia. Ini sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa sering kita dengarkan di mimbar-mimbar di hari Jumat. Khatib di mana ketika berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu, meminta kepadamu petunjuk hidayah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf kesucian, kehormatan, kemuliaan, wal ghina kecukupan. Begitu pula doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang tadi kita ucapkan, doa yang panjang. Di antara doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya, hafalkan doa-doa seperti ini.
Ya Allah, jangan jadikan ya cita-cita terhadap dunia itu lebih besar daripada cita-cita kami terhadap akhirat. Karena orang yang beramal dengan amalan akhirat yang tujuannya hanya untuk mencapai atau mendapatkan secul dari kenikmatan dunia, itu hakikatnya dia telah merubah perintah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diperintahkan untuk apa? Mengejar kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak kata Allah, justru kalian ini lebih apa? Cinta apa? Ajilah, cinta kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk cinta terhadap dunia yang berlebihan. Apa alasannya? Kenapa Allah larang kita untuk mencintai dunia ini secara berlebihan? Kenapa? Karena apa? Karena akan melahirkan pengagungan terhadap dunia itu, sehingga ada orang-orang yang menjadi hamba-hamba dunia. Makanya kita dilarang untuk mencintai dunia terlalu berlebihan. Paham? Kita ini ahlu sunnah pertengahan, tidak juga mencintai akhirat terlalu berlebihan, sehingga apa? Melalaikan dunia. Kita ahlu sunnah itu pertengahan. Apa yang benar kalau begitu, Ustaz? Fokus terhadap akhirat. Amalkan firman Allah, wabtagi fima ataqallaha dar wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah suruh fokus kita kejar apa? Kejar akhirat, tapi jangan lupakan juga apa? Bagian kita dari dunia ini. Ada orang-orang juga yang dia terlalu mengejar kehidupan akhirat, sehingga apa? Dunia dia lalaikan. Seakan-akan dunia ini haram untuk dia, sehingga acak-acakan pakaiannya, selalu berdiam diri di masjid. Ya, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi beramal. Itu juga tercela, tidak bagus. Jadi kita ini pertengahan. Fokus akhirat, tapi jangan lupa juga bagian kita dari kehidupan dunia. Jangan pula terlalu apa? Cinta dunia sehingga melalaikan apa? Kehidupan akhirat. Nah, orang yang beriman itu kalau dia fokus akhirat, dunia tidak akan terlewatkan. Dunia tidak akan terlewatkan. Beda kalau orang fokus akhirat, fokus dunia, tidak mungkin akhirat itu akan mengikuti kita. Paham? Jadi itu yang kedua. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah berdoa mengucapkan labbaika innal 'isha 'ishal akhirah. Ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Innal 'isha 'ishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Nabi SAW mengucapkan doa ini dalam rangka, kata para ulama, untuk mengarahkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul tujuan hidup ini hanya untuk mencari kehidupan akhirat. Ya, itu yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari perkara yang bisa menyelamatkan kita dari racun dunia, kenali sifat-sifat dunia itu. Kenali sifat-sifat dunia itu. Nah, apa sifat-sifat dunia? Pertama, dunia itu seperti makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Dunia itu ibarat makanan yang dikonsumsi oleh anak Adam. Yang kemudian apa? Setelah itu menjadi apa? Kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, hadis ini datang dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mat'ama bani Adam ju'ila mathalan lid-dunya
wa in qazzahahu wa mallahahu. Sesungguhnya makanan anak Adam ini, kata Nabi SAW, ju'ila, dijadikan masalan di dunia, perumpamaan bagi dunia ini. Wa in qazzahahu wa mallahahu, walaupun makanan tersebut diberikan bumbunya, garamnya, manisan-manisannya, maka kata Nabi SAW, fanzur ila ma yasir, maka lihatlah apa yang terjadi dengan makanan tersebut. Dia menjadi sesuatu yang kotor, yang busuk, yang kita jijik darinya. Itulah dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, dunia yang yang singkat ini, dunia yang ada batasnya, yang akan sirna ini, maka jangan kita mengejar dunia ini mati-matian. Karena apa yang kita kejar dari dunia ini tidak akan kita bawa mati. Semuanya akan ditinggalkan. Tapi yang kita kejar itu adalah bekal yang kita bawa dalam kehidupan akhirat. Maka sifat dunia itu, kata para ulama, hiya sari'atuz zawal. Apa sifat dunia? Hiya sari'atuz zawal. Dunia itu cepat dia sirna. Cepat sirna dunia itu. Kehidupan yang singkat. Ibarat, kalau kita mau ibaratkan, dunia itu bagaikan mobil yang bagus, mobil yang mahal yang kita beli. Bagaikan rumah yang mewah, yang megah yang kita bangun. Ya. Mobil yang bagus, nyaman, rumah yang mewah, yang besar, itu akan datang satu masa di mana akan hancur, akan rusak, tidak bermanfaat lagi. Dunia ini ibarat seorang wanita. Kita punya istri yang Masya Allah cantiknya luar biasa, hitam manis. Iya, hitam manis kan cantik tuh. Kita punya istri yang Masya Allah cantik, hitam manis. Ingat, istri kita ini nanti akan datang satu masa di mana manisnya itu akan hilang. Yang tersisa apa? DP hitam. Iya betul. Akan tua, keriput kulit-kulitnya yang dulunya Masya Allah cantik. Setelah hilang manisnya, antum memegang apa itu hitam? Hah? Hah? Mau cari ulang? Nah, itu ibarat dunia seperti itu. Yang akan datang satu masa di mana dunia itu tidak berharga lagi. Apa yang kita mau bawa? Paham ya? Makanya teman-teman sekalian, ada satu pesan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini bagi orang-orang yang mencari dunia terlalu berlebihan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Fa innal walada yattabi'ul karena sesungguhnya anak itu pasti mengikuti ibunya. Kalau kita menjadi anak-anak dunia, dunia itu sifatnya apa? Cepat sirna dia. Dunia itu hina, sirna. Begitu pula anak-anaknya akan hina dan akan cepat sirna. Kalau menjadi anak-anak akhirat, apa sifat akhirat itu? Mulia dan abadi. Maka anak-anak akhirat itu akan menjadi mulia dan akan abadi selama-lamanya di surga nanti. Paham? Ini yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu sangat-sangat bodoh manusia yang tertipu dengan dunia, yang hidupnya hanya untuk dunia. Ini lebih bodoh daripada himar. Tahu himar? Keledai. Jadi hewan yang paling bodoh itu keledai, himar. Tapi antum harus tahu, walaupun dia hewan paling bodoh, dia ada kelebihan, ada keistimewaan. Apa kelebihan dari keledai itu? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Nah, kelebihan dari keledai ini, himar ini,
kalau antum bawa himar ini, keledai ini di satu tempat yang jauh, di malam gelap gulita, di kegelapan, dan antum lepas dia akan tahu rumah kembalinya. Dia tahu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faman lam ya'rifit thariq ila manzilihi, siapa yang tidak mengetahui jalan pulang dia ke rumahnya, apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa abladu minal himar. Kalau ada seorang hamba yang tidak tahu jalan pulang dia ke surga Allah Subhanahu wa taala, padahal jalan itu sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jalan-jalan kebaikan itu banyak toh? Banyak. Alhamdulillah kita tahu, dan jalan-jalan keburukan itu alhamdulillah kita tahu. Nah, satu jalan kebaikan yang kita tahu apa? Satu jalan kebaikan yang kita tahu yang bisa mengantarkan ke surga apa? Majelis ilmu. Bahkan ini jalan tercepat masuk ke dalam surga kan? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makanya saya sering sampaikan, jangan pernah remehkan yang namanya majelis ilmu. Datang. Karena ini ibadah. Biar materi yang dibahas, materi yang berulang-ulang, datang saja. Karena ini ibadah, sama dengan kita beribadah kepada Allah ini, dan ini jalan yang terbaik. Alhamdulillah, jalan-jalan kebaikan itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang tidak tahu jalan pulang dia ke rumahnya, kemana? Ke surga. Fahuwa abladu minal himar. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia lebih bodoh, lebih dungu daripada keledai. Karena keledai itu walaupun dia bodoh, tapi dia tahu jalan pulang ke rumahnya. Bahkan saking hebatnya keledai itu, dia bisa membedakan suara orang yang perintahkan dia berjalan, berhenti. Dia tahu. Paham ya? Di antara kebodohan seorang hamba adalah menjual apa? Menjual agama dia untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Itu orang yang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada keledai. Itu yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama dari sifat-sifat dunia. Yang kedua, dari sifat dunia itu hina. Kalau pertama apa? Dunia itu dia bagaikan makanan yang dia akan sirna juga. Nah, kedua, sifat dunia itu hina. Bahkan dunia itu lebih jelek daripada bangkai anak kambing, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Sungguh demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dalam pandangan Allah lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing di dalam pandangan kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, kita dilarang untuk mencintai dunia secara berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Kalau ada orang yang tujuannya hanya dunia yang kita takutkan, ini salah satu bahayanya kalau mencintai dunia terlalu berlebihan. Allah akan jadikan hatinya itu buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah. Barang siapa yang di dalam kehidupan dunia ini dibutakan hatinya, so tidak mengenal lagi yang namanya kebaikan, kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, kata Allah, maka di dalam kehidupan dunia dia lebih dibutakan hatinya lagi, wa adallu sabila, dan dia termasuk orang yang paling tersesat jalannya, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dunia ini tidaklah berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Itu sifat dunia, tidak ada harganya dunia ini. Hina tadi yang kedua. Yang ketiga, sifat dunia itu tidak ada harganya. Lau kanatid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi, ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma.
Sekiranya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang kafir kepadanya, walaupun surbat ma'in, seteguk air, Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir kalau sekiranya dunia itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya kita tidak akan temukan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi, Allah dan Rasulnya itu memuji dunia. Tidak ada, antum tidak akan temukan. Antum buka Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi, antum tidak akan temukan Allah dan Rasulnya memuji dunia. Tidak. Yang ada itu apa? Hanya hinaan. Bahkan Nabi katakan, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia itu terlaknat, kata Nabi SAW, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, alimun wa muta'allim, orang yang berilmu, atau orang yang menjadi penuntut ilmu. Inilah orang-orang yang terselamatkan dari dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, terakhir, cepat. Sifat dunia itu dia adalah sihir yang membuat tuli dan buta dari menerima kebenaran. Dunia ini adalah sihir yang membuat tuli dan buta dari menerima kebenaran. Dalilnya apa teman-teman sekalian? Antum tahu kisah Bal'am bin Bawrah, seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan ayat-ayatnya kepada orang tersebut. Tapi wal iyadu billah, akhirnya hamba ini pun tersesat. Bal'am bin Bawrah, seorang yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, yang diberikan ayat-ayat Allah, yang diberikan ilmu, yang kemudian wal iyadu billah dia pun tersesat. Dia pun meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memerangi Nabi Musa alaihissalam. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan ceritakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berita tentang orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia tinggalkan ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian orang ini diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dan akhirnya orang ini termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami kehendaki, kata Allah, kami akan angkat derajat orang tersebut. Tapi yang menyebabkan dia ini tersesat, kami palingkan dari kebenaran. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba' hawa, ini yang menyebabkan orang ini tersesat, dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia lebih condong terhadap dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Inilah yang menyebabkan ada orang yang tadinya berada di atas kebenaran kemudian berpaling meninggalkan kebenaran tersebut. Karena apa? Karena ada seculik kenikmatan dunia yang dia inginkan, entah itu popularitas, pujian, memperturutkan hawa nafsu. Makanya antum jangan heran, ada orang yang tadinya di atas sunnah kemudian dia berpaling, bahkan waliyadzubillah membenci sunnah itu. Jangan heran, Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran orang-orang seperti itu. Salah satu contohnya Bal'am bin Bawrah ini, yang hidup di masa Musa. Tadinya dia beriman, saleh, kemudian membenci Musa alaihissalam. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan dunia yang dia dapatkan. Dia memperturutkan hawa nafsu, waliyadzubillah. Maka pujian, popularitas itu penyakit yang menimpa orang-orang beriman, apalagi orang-orang berilmu.
Ini penyakit yang menimpa orang-orang berilmu. Apa itu? Pujian, popularitas. Makanya Nabi sudah ingatkan, iyyakum wattamaduh fa innahu dzabh. Hati-hati kalian dengan apa? Sanjungan, popularitas. Hati-hati. Karena tamaduh itu pujian, sanjungan, popularitas itu bagaikan apa? Sesembelihan. Seakan-akan kita disembelih. Makanya tidak heran ada orang langsung menyimpang dari kebenaran. Inilah pentingnya apa? Keikhlasan di dalam beramal, di dalam beragama, di dalam menuntut ilmu, di dalam berdakwah. Ada sebagian orang waliyadzubillah yang menjadikan dakwah itu sebagai lahan untuk mencari apa? Dunia, popularitas, jabatan. Ada seperti itu. Ada orang yang menjadikan doa-doa sebagai apa? Lahan bisnis. Ada. Semakin panjang doanya, itu semakin besar fulus. Kalau doanya cuma pendek kan tergantung ini kan, tergantung permintaan. Ya kalau dia minta cuma doa yang pendek, dia baca doa yang pendek, ya bayarannya cuma sadaqah. Semakin panjang doanya, semakin besar bayarannya. Dan antum bisa lihat di masyarakat seperti itu. Apalagi kalau hari raya, hari pertama. Wah, banyak orang yang menjual doa-doa. Ada tuh. Apalagi kematian. Nah, itu. Bayangkan satu hari itu ada 5 rumah. Berapa dia kumpulkan itu uang? Nah, itu orang-orang yang mencari apa? Dunia dengan amalan apa? Akhirat. Doa itu kan ibadah. Betul tidak? Ya ibadah. Nah, ini yang menyebabkan orang menyimpang, tersesat. Kalau antum ingatkan, dia marah-marah, tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Wattaba'a hawa, kata Allah. Sudah memperturutkan hawa nafsu. Kalau antum ganggu ini, lepas dunia. Lepas. Habis sedekah. Habis amplop. Iya, makanya kita ini dimusuhi. Difitnah kita ini. Jelas ya? Ini kita cuma ingatkan saja. Ya mau terima alhamdulillah, tidak terima ya terserah antum. Terakhir teman-teman sekalian, yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang pertama, yang kedua? Banyak berdoa. Yang kedua, kenali sifat-sifat dunia. Yang ketiga teman-teman sekalian, untuk selamat dari racun dunia, ingat, ketika kita berdoa, kita beribadah, melakukan amalan soleh untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia, ingat, itu bisa melemahkan kaum muslimin, dan itu yang menjadikan pertolongan Allah itu lambat kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang kaum muslimin, yushiku an tada'a alaikum umamu kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat selain kalian kaum muslimin itu berkumpul memerangi kalian dari orang-orang kafir, zindiq, ya munafik, ahlu bid'ah, orang-orang sesat. Itu mereka datang berkumpul di hadapan kalian, memerangi kalian. Sebagaimana orang-orang lapar yang mengerumuni makanan di atas meja. Coba antum lihat, ada orang-orang lapar luar biasa, kemudian dibawakan makanan satu nampan di atas meja. Coba lihat bagaimana, apa yang mereka lakukan. Begitulah keadaan kaum muslimin. Maka faqala qailun hal min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Nabi, apakah saat itu kaum muslimin sedikit? Nabi katakan, bal antum yauma idzin katsir. Ketika itu kalian banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsal sail. Tapi kalian bagaikan apa? Buih di lautan. Bagaikan sampah-sampah yang dibawa banjir, kata Nabi. Banyak tapi tidak bermanfaat, tidak berkualitas, kata Nabi SAW. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahaba. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah tarik rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yatdhifannallahu
fi qulubikumul wahan. Kemudian Allah tanamkan di dalam hati-hati kalian penyakit yang bernama wahan. Maka mereka para sahabat bertanya, wamal wahan ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut yang namanya kematian. Itu yang menyebabkan kaum muslimin ini lemah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Karena apa? Karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, beramal dengan amalan yang Masya Allah soleh, tapi yang diinginkan hanya dunia. Itu yang menyebabkan kaum muslimin saat ini lemah. Sehingga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita untuk beramal amal soleh, mengejar akhirat untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingganya di dalam kehidupan ini teman-teman sekalian beramal dan jangan mati dalam keadaan membawa hak orang lain. Jangan mati dalam keadaan apa? Membawa hak orang lain. Saya tutup dengan sebuah nasihat seorang ibu kepada anaknya. Ada anak yang datang kepada ibunya seraya mengatakan, a'tini nasihatan ya ummi, wahai ibu, berikan sebuah nasihat kepadaku yang dengan nasihat itu aku pegang, aku selamat dunia dan akhirat. Apa kata ibunya? Nasihat yang luar biasa. Iyyaka an yashtakiya ahadun ilallah. Hati-hati engkau wahai anakku, jangan sampai engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu ada orang yang mengadukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sebagai seorang pemimpin harus amanah. Anda sebagai seorang aparatur negara, ASN, harus amanah. Anda sebagai kepala rumah tangga, ya harus amanah, bertanggung jawab. Jangan sampai ada orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Hati-hati kalau kita zalimi mereka ini. Bayangkan kalau antum sebagai seorang pemimpin, antum tidak amanah, antum zalimi rakyat yang begitu banyak, bahkan satu-satu datang di hadapan Allah mengadukan engkau di hadapan Allah. Itulah yang menyeret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang indah. Iyyaka an yashtakiya ahadun ilallah. Hati-hati engkau dari perbuatan-perbuatan, ucapan apapun itu yang menyebabkan ada orang lain yang mengadukan kita di hadapan Allah, yang ketika itu tidak bermanfaat lagi harta kita, pangkat jabatan kita, anak-anak kita, istri-istri kita, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali satu. Apa? Amalan soleh. Untuk membayar kezaliman itu dibayar dengan apa? Amalan soleh. Kalau kezaliman itu belum bisa terbayarkan dan amalan soleh sudah habis, sengsara, binasa kita, diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di atas kebenaran dan di atas kebaikan-kebaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله